Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yang akan Ibu bahas adalah pengertian qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keenam. Ada berapa rukun iman? Ya, rukun iman jumlahnya ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Apa itu arti qada? Qada menurut bahasa artinya adalah keputusan. Sedangkan qadar menurut bahasa artinya jangka atau ukuran. Sedangkan menurut istilah, qada artinya keputusan atau ketetapan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan. Dan qadar menurut istilah artinya rencana yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum manusia belum dilahirkan, baik yang sudah, sedang maupun yang akan terjadi terhadap makhluknya. Qada merupakan ketetapan Allah yang telah ditetapkan tetapi tidak diketahui. Qadar merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terbukti atau sudah terjadi. Ada beberapa perbedaan antara qada dan qadar menurut beberapa ulama. Di antaranya, yang pertama menurut Asy'ariyah, qada artinya kehendak Allah terhadap sesuatu, sedangkan qadar adalah ketentuan akan sesuatu sesuai dengan qadar dan cara tertentu menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut Muhammad Abduh, qada adalah pertautan ilmu Allah dengan suatu kenyataan, sedangkan qadar adalah segala sesuatu yang terjadi berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menurut ahli kalam, qada adalah iradah atau kehendak Allah. Qadar adalah menciptakan sesuatu berdasarkan iradah itu sendiri. Iman kepada qada mencakup percaya bahwa hukum-hukum yang diterima alam dan hukum-hukum yang dijalankan alam adalah diqadakan atau diputuskan oleh Allah sendiri. Contohnya, matahari berputar di falaknya dan bulan mengelilingi matahari. Iman kepada qada mencakup yang pertama, Allah yang menjadikan segala makhluk dengan qadrat, iradah, dan hikmahnya atau kebijaksanaan seperti tersebut dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh walam yattakhidh waladan walam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Kemudian yang kedua, Allah mempunyai beberapa sunnah atau hukum dalam menciptakan makhluknya yang berlaku sepanjang masa, tidak berubah, seperti disebutkan dalam Quran surat Al-A'la ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Yang artinya, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, dan yang menentukan
kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Dan yang ketiga, berikhtiar dan berusaha semaksimalnya, lalu menyerahkan diri kepada Allah untuk memutuskan hasil apa yang terjadi setelah usaha itu dilakukan. Kemudian selanjutnya Ibu akan membahas tentang hubungan antara qada dan qadar. Siklus manusia dari bayi hingga dewasa dan berakhir dengan kematian adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses pertumbuhan manusia dari janin menjadi bayi, tumbuh menjadi dewasa, menikah, meninggal dunia merupakan suatu qadar Allah berdasarkan kehendaknya. Semua yang ada di alam ini berlaku sunatullah, seperti bumi berputar pada porosnya 24 jam, sehari semalam. Bulan tetap mengitari matahari kurang lebih 360 hari dalam satu tahun, sehingga nampak matahari nampak dari timur dan terbenam di barat. Sunatullah adalah hukum sebab akibat yang bersifat tetap, yang merupakan ketentuan atau qada yang pasti sesuai dengan kehendak Allah. Qada dan qadar Allah yang berhubungan dengan nasib manusia merupakan rahasia Allah dan hanya Allah yang mengetahuinya. Manusia diperintahkan untuk mengetahui qada dan qadarnya melalui usaha atau ikhtiar. Ada beberapa contoh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ujian dari Allah merupakan contoh qada Allah. Wujud atau bentuk dari ujian Allah yang ditimpakan kepada manusia disebut qadar Allah. Wujud, ujian, dan cobaan bisa berupa tidak memiliki uang untuk biaya sekolah, fisik yang lemah, sakit atau terkena penyakit, bapak atau ibu meninggal, atau ditimpa musibah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Contoh lainnya adalah peristiwa kelahiran bayi. Peristiwa kelahiran bayi merupakan qada atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak dapat menghindarinya. Kelancaran dalam proses kelahiran bayi dibebankan kepada manusia agar berusaha. Itu disebut qadar Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang iman kepada qada dan qadar terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasirun. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Takdir itu ada beberapa macam. Qadar atau takdir Allah memang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Dalam pelaksanaannya ada yang mengikut sertakan peran makhluknya. Karena itu takdir dibagi menjadi dua. Di antaranya, yang pertama takdir mubram. Takdir mubram artinya ketentuan Allah yang pasti berlaku pada makhluknya.
tanpa dapat berubah atau ditawar-tawar. Contohnya apa? Contohnya kiamat, jenis kelamin bayi, kemudian jodoh, usia atau ajal seseorang seperti tersebut dalam Quran surat An-Nisa ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran surat An-Nisa ayat 78. Kemudian selanjutnya takdir yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Menurut artinya sesuatu yang digantungkan atau ditunda. Menurut istilah takdir mu'allaq artinya ketetapan Allah yang dapat diubah manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah mengizinkan. Contohnya takdir mu'allaq yaitu kepandaian, kekayaan, kesehatan, seperti disebut dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Selanjutnya, bagaimana seharusnya beriman kepada qada dan qadar? Ketentuan yang terjadi pada manusia seperti kelahiran, jodoh, rezeki, kematian, hanya Allah yang tahu. Kita harus beriman kepadanya. Namun demikian, kita tetap wajib berusaha agar kita dapat mencapai kebahagiaan yang berkaitan dengan ketentuan yang tadi. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar? Ciri-cirinya diantaranya yang pertama, merenungi kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Alam seisinya adalah bukti kekuasaan dan kebesaran Allah. Keberhasilan adalah perpaduan antara tawakal dan takdir. Bermimpilah dan wujudkan mimpi kalian dengan usaha, doa, dan kesabaran yang aktif. Kemudian serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri yang kedua yaitu bersabar dalam menghadapi cobaan. Dalam hadis Tirmizi disebutkan, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian atau cobaan. Dan sesungguhnya Allah mencintai suatu kaum, maka kaum itu akan diujinya terlebih dahulu. Oleh karenanya, jadikanlah ujian atau cobaan sebagai batu loncatan untuk menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri yang ketiga, selalu berikhtiar dan berusaha. Kemudian ciri yang keempat, selalu tawakal dan berdoa. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apa saja sih hikmah beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sebagai pendorong dalam berusaha. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis. Kemudian hikmah yang keempat, menyadari dan menerima kenyataan. Hikmah yang kelima, membentuk dan meningkatkan kesabaran. Selanjutnya hikmah yang keenam, menumbuhkan ketenangan jiwa dan pikiran. Dan yang terakhir, menumbuhkan jiwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang beriman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.